Dari awal kita hanya 5.000 rupiah bisa nyampe kayak gini, itu prosesnya ya lumayan lah. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Lupa subreknya. Mati saudara-saudara, motornya juga. Untung udah nyampe. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Baones Channel Subang. Nah, sekarang kita sudah nyampe di tempatnya budidaya ikan cupangnya Kang Ganjar. Tapi kok tempat pembudidayaan ini? Gak tahu dah. Kok banyak apa namanya pakaian ya? Pakaian, ada sepatu, ada baju, ada pape. Apa pape ya? Wah, salah alamat. Tapi kita masuk dulu, masuk ke dalam. Hah, kemana? Ya. Tuh ada pintu, di sini ada pintu, tapi di sini ada ikan cupang. Mana. Oh, itu di dalam ada ikan cupang. Nah, ini dia. Ketemu. Ini ada Tanjung Siang Beta Gallery. Mantap. Nah, Langsung ke dalam. mari kita masuk. Iya. Wah, kebetulan ada Kang Ganjarnya nih. Halo, gimana? Sehat Kang Ganjar? Alhamdulillah. Oh. Gimana ini? Kok nggak beritahu dulu saya kalau mau kesini? Iya, ngedadak. Biasa ngedadak, acara dadakan. Lagi ngapain Kang Ganjar? Ini lagi ngasih makan cupang nih, Kang. Oh. Nah, Kang. Ya, gimana? Mau tanya-tanya nih. Kalau ini tuh budidaya Kang itu? Iya, budidaya. Ini kita tuh budidaya sendiri. Ini anak-anakan sendiri. Oh, anak-anakan dari induk-induknya di sini. Nah, sebelum lebih jauh saya mau bertanya dulu Kang. Nah, tapi ini ya, saya sambil Oh iya, makan ya. silakan santai saja Kang. Sambil akan ngasih makan ikan, sambil kita ngobrol santai. Nah, untuk yang pertama Kang, pertanyaannya Kang. Nah, perjalanan awal mulanya Kang Ganjar menggeluti budidaya ikan cupang itu seperti apa? Oh, untuk budidaya ya. Ya, untuk bisa sukses seperti ini. Ya, jadi gini ya. Jadi awalnya saya tuh ini punya akuarium. Jadi si akuarium itu tuh kan ada ikannya tuh. Ya. Nah, ada ikannya. Si ikan itu tiba-tiba mati. Nah, saya cari solusi nih. Untuk yang tahan lama ikannya. Yang tahan lama ikannya. Ya. Apa nih ikannya? Ikan Ya. apa? Pertama saya beli dari pasar lah yang 5.000, yang 10.000. Waktu itu saya belum tahu harga ikan cupang itu di atas. Saya beli. Pas saya beli, saya lihat updatean di sosmed di sana sini, harga ikan cupang harganya tinggi. Bagus. Ya. Nah, dari situ saya coba beli indukan yang bagus, yang buat anak-anakan yang ini jadinya yang kayak gini. Ya. Kan itu kalau misalkan ikan cupang, kalau misalkan kalau genetiknya jelek, itu nggak akan muncul kayak gini warnanya. Ya. Kalau misalkan kita nggak bisa main di genetik, nggak akan muncul kayak gini warna-warnanya.
Nah dari situlah saya coba belajar. Ya menggeluti terus Ya, lebih dalam terus, ya. lebih dalam. Semua juga sih butuh proses. Iya. Ya jarak 7 bulan, 8 bulanan, hampir 8 bulanan lah kita bisa ngasilin anak-anakan kayak gini. Anak-anakan cupang yang ya lah istilahnya yang warna-warni lah, ya, yang bagus. Ya. Bagus. Nah itu untuk ikan-ikan cupangnya guys. Pada bagus-bagus nih punya Kang Ganjar. Hanya gimana sih Kang itu budidaya ikan cupang itu? Sebenarnya cara budidayanya itu gampang susah. Iya. Ya, kita kalau misalkan pengen bikin cupang nih yang grand contest, yang warnanya pada bagus, yang pomnya pada bagus, ya sirip-siripnya pada bagus gitu, indukannya genetiknya itu harus yang benar-benar bagus. Iya. Yang genetiknya bagus. Nah, kalau untuk cara budidayanya, kita itu hanya sama kayak lain lah, sama ikan-ikan yang lain, sama ikan yang lain, dikawinkan. Cuman caranya kan kita mengawinkan dulu, ini dipisahkan dulu, maksudnya dipisahkan, ini di suatu tempat yang agak besar. Si jantannya itu disimpan di yang besar kayak gini, nah si betinanya ditoples kayak bisa toples kayak gini, bisa aqua gelas bisa. Nah dipisahkan dulu. Jadi itu proses penjodohannya itu caranya. Tapi didekatkan seperti ini. Nggak didekatkan seperti ini, jadi di dalam. Oh di dalam, disimpan di dalam. Ya disekat. Ya disekat. Nah kalau misalkan udah keluar buih, jarak apa sih Kang? Kalau buih itu tuh kayak gini nih. Gelembung kayak gini ya. Ya. Kalau misalkan gelembungnya udah banyak nih, nah itu berarti si jantan udah siap membuahi. Oh gitu. Ya. Baru kalau misalkan udah full ininya, buihnya, gelembungnya, baru si betina di si sekatannya diangkat. Dimasukkan, disatukan biar menjas sendiri mereka. Nah, untuk waktu dari kawin sampai bertelur itu kadang bisa nyampe sehari, bagusnya lah sehari lah, di sore hari itu bertelur. Jadi kalau cepat ya? Iya cepat. Kalau misalnya jeleknya itu bisa nyampe 2 hari 3 hari belum bertelur. Oh gitu ya. Cuma ya cepatnya 1 hari juga udah bertelur. Ya, lamanya 2 hari 3 hari mungkin ya. Nah udah bertelur kayak gitu sehari dia netas nih si telur tuh. Ya hari esoknya netas. Terus itu betina sama jantannya dipisahin lagi nggak kalau sudah bertelur? Nah, ini ya kalau misalkan udah menetas, si betinanya itu udah diangkat, bukan jantannya yang diangkat. Jadi yang jantan itu dia suruh menjaga anaknya sampai umur 2 minggu 3 minggu lah. Ya kayak gitu. Nah di sini jadi cara budidayanya itu gampang yang saya tadi bilang gampang susah. Jadi gampangnya dari kawin sampai bertelur itu gampang. Nah dari bertelur ke menetas lumayan agak susah lah untuk pembesarannya. Nah itu breeder yang masih awam itu pasti kesusahan di situ cara pembesarannya. Pembesarannya kayak gimana? Jadi pasti banyak yang gagal. Terus kalau yang ini kan ini yang masih kecil ya, yang anaknya. Nah, yang anak itu dikasih pakannya? Kita kalau misalkan kasih pakan ya, itu kita dikasih pakan kalau untuk umur kan ini di pas hari netas sampai umur 4 hari sampai seminggu kita nggak kasih makan dulu. Makanya masih ada telurnya di perutnya, ada cadangan makanan. Jadi kalau udah seminggu kita udah langsung kasih makan. Itu pakannya itu kita pakai Artemia. Kalau lebih bagusnya sih sebenarnya kutu air yang baru netas baru mecah itu dikasih sama misalkan dikawinkan terus bertelur itu gampang sih orang yang baru main cupang juga pasti bisa. Terus ini kan untuk apa sih perbedaan jenis jantan sama betina. Nah ini kan besar ya. Ini yang mana betinanya ini? Ini jadi kalau misalkan membedakan betina ya, kalau misalkan jantan itu
siripnya ini agak lebar nih, agak lebar. Terus sama nih agak lebar kayak gini nih, kita buka sekatnya ya. Nih, bukaannya kayak gini tuh. Kalau misalkan jantan lebar. Nah, kalau misalkan betina, bentuk badannya seperti ini nih, yang di sini nih. Yang mana? Oh, yang ini betina nih. Oh, ini betina kan tuh kan ekor-ekornya pada nggak lebar kayak jantan. Nih, betina. Ya, di ini nih anakan di sini semua ini nih. Jadi siripnya ramping ya kalau ya, betina ya. Kalau betina, terus bentuk badannya juga kayak peluru. Kan kalau jantan agak besar. Agak besar lah ininya tuh. Kan ini mah pada lancip ininya. Kalau betina itu perbedaan kayak gitu. Nah, kalau yang kayak gini nih. Ini nih cara pengen tahu cupang yang udah siap bertelur ya. Nah, kelihatan tuh. Kelihatan ininya putih nih perutnya. Oh, besar, udah besar ya. Udah besar, perutnya udah besar kayak gini. Kalau misalkan udah putih kayak ini berarti udah siap. Kalau misalkan telur. Ya, kalau misalkan si telurnya masih agak kekuningan, itu belum siap, belum matang telurnya. Kalau misalkan udah putih kayak gini udah siap. Ini sama ini. Sama. Yang besar. Ya, ini jenis giant ini nih. Oh, ini jenis kan ada dari jenis aduan lah. Mungkin masyarakat tahunya cupang aduan. Ya, cupang aduan ya. Dari aduan, dari hapun. Kalau hapun nih kayak gini nih. Kalau hapun, ini anakan saya yang misalnya nih. Ini ayam. Jenis apa? Jenis hapun. Kalau ini jenis hapun nih. Kalau yang ini yang sirip-siripnya pada lebar banget nih. Ini jenisnya jenis hapun. Kalau yang kayak gini. Nah, jadi si cupang itu ada bagan itu aduan, ada plakat itu kayak plakat ini kayak gini nih, plakat. Ada panci, kalau misalkan panci saya perasaan belum punya kalau panci dari jenis panci. Terus panci ada jenis bukannya itu tempat masak, panci ya. Panci itu tempat masak. Ya, kebanyakan sih di sini saya ininya multicolor, multigalaksi. Giant adalah separuh avatar soalnya udah diborongin. Nah, kalau yang jenis giant itu yang seperti apa? Nih, kalau misalkan giant ini kan nih, ininya, ini betinanya, ini betina giant nih kalau gini nih. Ini umur 2 bulan, kalau giant udah segede gini. Kalau misalkan di plakat itu nggak, ini kalau di umur 8 bulan, 9 bulan baru segede gini. Kalau segede gini, lebih lambat ya? Ya, ini perbandingannya ya. Nih, ini umur 5 bulan. Ini plakat. Nah, kalau plakat kayak gini, kecil. Dia umur 5 bulan ini, udah 5 bulan. Kalau itu umur 2 bulan? 2 bulan udah segede gitu ya. Cuma warna lebih dominan di sini ya. Enak di sini lihatnya. Kan itu masih bahan masih di 2 bulan. Jadi warnanya ntar juga pasti timbul kayak gini. Sama aja timbul kayak gini gimana. Cuma ini lebih dominannya ke badan ya, lebih besar, cepat dia. Ya kalau misalkan giant kan main di BO itu body only. Jadi hitungan senti. Dari ujung kepala sampai ujung, bukan ujung ini, bukan ujung ekor bukan, tapi ujung badan di sini. Oh iya. Hitungannya. Kalau misalkan kriteria kontesnya kan giant itu di 5 cm, 5,5 cm ya. Lumayan ya. Nah, sekarang kita sudah tahu gimana awal mulanya tentang budidaya ikan cupang. Tapi sekarang kita gali lebih dalam lagi tentang budidaya ikan cupangnya Kang Ganjar. Nah kan kalau yang di sini ini cupang yang sudah jadi. Nah saya mau tahu tempat budidayanya itu di mana. Kalau untuk budidaya ya, ntar kita ada di belakang. Jadi ini kan tempat kita majang ikan, yang sudah jadi. Yang sudah jadi untuk udah masuk penjualan lah. Udah penjualan, udah lagi lelang kalau di sini ya. Kalau misalkan budidayanya itu di belakang, kita ke belakang. Nanti ke belakang guys. Nah teman-teman, kita sekarang perjalanan menuju ke tempat budidayanya kan ya? Ya, budidayanya di belakang. Mana? Di belakang. Di belakang, ayo. Lewat mana? Oh, lewat sini. Lewat sini nih. Ya. Ayo. Nah, di sini guys. Di sini teman-teman tempat budidayanya. Banyak. Ada yang di ember, ada yang di kolam. Apa itu kolam? Kolam plastik. Nah, sekarang kita sudah sampai di tempat budidayanya ikan cupang Kang Ganjar.
Nah ini apa ini sih Kang? Ini gabus-gabus ini. Nah kalau ini kita untuk pemijahan itu untuk ngawinin cupang nih. Yang saya tadi sebutin ini di sini nih. Ini sayangnya tuh ini udah pada apa proses pembesaran. Mana Kang ikannya? Nah ini nih ikannya, coba lihat tuh. Wah gak kelihatan teman-teman. Wow ini 10 hari umur 10 harian. ada kecil ini nih. Anakan apa ini Kang? Ini anakan giant yang impor dari Thailand. Impor dari Thailand. Bener-bener Kang Ganjar ini mainannya luar negeri. Umur di atas 3 minggu. Yang sebulan itu di sana di kolam terpal di sana. Oh di sana. Tapi ini juga masih banyak. Masih banyak ini beda-beda jenis. Oh ini jenis apa ini Kang? Ini Avatar Kalimaya yang ini nih. Avatar Kalimaya teman-teman. Seperti apa sih Avatar Kalimaya itu? Nih masih seumuran ini nih. Cuma nggak kelihatan. Ini ada Black Samurai, ada Soft Gold, ada Multicolor, ada Multi Galaxy. Kecil-kecil nih. Banyak. Multicolor, Multi Galaxy. Kayak yang ini. Ini maaf ya, soalnya ini jangan lama-lama dilihatinnya. Soalnya takut keganggu, ntar anakannya pasti pada mati kalau misalkan keganggu. Ini masih jangan keganggu ini teman-teman. Muncul bahasa Sunda nama ulah ka euneuk-euneuk. Terus itu apa itu? Ini di kolam-kolam ini yang umur dari 2 minggu 3 mingguan ya. Kalau ini sebulan lebih. Kalau ini sebulan lebih nih. Nah, kalau di sini kelihatan nih. Nah, tuh, banyak. Ini anakan multicolor. Digini-gini ya? Iya. Dia kalau misalkan lapar kayak gitu. Nah, pada nyamperin ini tangan ya, jari-jari ya. Iya. Ini kan proses mutasi nih. Ntar kalau misalkan mutasi, kita dipindahin ke ember. Ke ember dari sini ke ember. Naikin warna ke ember dari sini nih. Ini yang umur 2 minggu 3 mingguan, 2 mingguan lah, 2 minggu mau ke 3 minggu. Nah, ini yang umur 2 minggu mau ke 3 minggu. Ini ada 800 ekor mah ada ini nih. Wow. Banyak nih. Ini anakan-anakannya nih. Anak-anaknya itu tuh. Multicolor ini. Ini multicolor. Ini anakan multicolor. Banyak banget ini. Ini kosong. Kalau ini kosong, saya tadinya buat kutu air, cuman kutu airnya pada mati mulu yang ini. Jadi pindah ke sana kalau kutu air. Ini yang 2 minggu mau ke 3 minggu ini? Ini yang 1,5 bulan mau ke 2 bulan kalau yang ini. Ntar proses mutasinya ntar kalau untuk masalah pakan. Ya. Untuk masalah pakan dikasih pakannya itu dari umur berapa? Nah, jadi kalau misalkan dikasih pakan kita itu dari proses menetas dulu ya, dari proses menetas itu 4 hari sampai seminggu kita nggak kasih makan. Kalau misalkan di umur seminggu ke sana kita udah kasih makan Artemia. Nah, kalau misalkan udah 2 minggu kita naik lagi ke kutu air. Nggak di Artemia lagi ya. Nah, udah umur sebulan kita kasih cacing, tapi cacingnya cacing darah bukan cacing sutra. Kalau kita pakai. Kalau yang jenis ini berarti udah cacing sutra. Kalau udah cacing sutra. Kadang kita pakai baby shrimp. Itu anak udang paling kecil. Nah, untuk naikkan warna itu bagus. Nah, ini masih di kutu air. Nih. Yang ini masih di kutu air, teman nih. Ini masih di kutu air tuh. Masih kecil-kecil ini ikan-ikannya. Ntar kalau misalkan udah semingguan lagi lah kita udah kasih cacing. Jarak 1 minggu lagi ya, udah kasih cacing. Cacing sutra. Cacing darah. Cacing darah itu seperti apa? Cacing darah itu lebih besar dari cacing sutra. Jadi kandungan proteinnya lebih bagus. Iya. Kalau misalkan pakai cacing sutra itu ntar bentuk bodinya itu agak pendek. Kalau misalkan pakai cacing darah itu tuh pada panjang-panjang. Bodinya pada panjang-panjang, pada bagus. Kalau misalkan cacing sutra itu lambat sama perkembangan warnanya. Nah, sekarang kita tanya-tanya sampel yang harganya itu yang bisa nyampe 7 juta itu ikan cupangnya yang seperti apa. Nah, bisa dilihatin harganya? Bisa, itu di depan ada itunya. Di depan ada? Di depan. Dudukannya udah masuk ke depan. Ya. Nah, teman-teman, kita kembali lagi ke depan di tempat yang tadi ya. Ya, tempat yang tadi.
lagi. Ke depan teman-teman. Silakan Kang Ganjar. Sekarang kita tanya-tanya sampel yang harganya mahal. Yang apa, jenis apa ya? Kita tanya-tanya lagi apa. Nah, Kang. Ya, gimana? Mana sih itu yang harganya apa? Sampai 7 juta itu yang mana? Ya, yang jenis apa? Dulu. Nah, ini yang harga 7 juta yang Giant Marble nih. Oh, namanya Giant Marble ya, teman-teman. Nah, ini untuk yang harga 7 juta nih. Wah, Giant yang harga 7 juta. Ada dua. nah ini teman-teman, Giant apa? Cuma Giant doang namanya. Oh, Giant Marble. Ini namanya Giant Marble yang harganya nyampe 7 juta. Nih. Nah, ini dua nih sama ini nih. Wah, mantap ini. Oh, ini sama. Ini bukan Giant kalau ini plakat masuknya. Berapa tuh? Ini sama yang ini juga 7 juta. Ini main di ukuran, ini main di warna. Oh, yang ini di ukuran lebih besar dari ini ya? Ini nih. Ini cantik nih. Mantap ini. Ini dominan ke warna ya? Hitam, ya warna hitam Ya, nih. Hitam warna ada hitam. galaksinya. Ya. Ini ada kalau misalkan ini ada warna emasnya gitu kalau misalkan dia ngedok. Ada warna emasnya kayak gitu kalau Ya. yang ini. Ini bisa nyampe 9,2 sentian lah. 9, Oh, yang ini, ya. yang yang Giant. yang Ini bisa ini nyampe yang 9,5. segini itu baru umur 5 bulan mau ke 6 bulan nih kalau yang ini. Kalau yang ini? Ini. Kalau yang ini? Kalau yang ini umur baru besok atau besok lusa. Ini baru 5 bulan. Kalau yang ini nggak tahu besok atau besok lusa. Kalau nggak salah besok lusa. Ini umur 5 bulan. Kalau yang ini. Wah, pada bagus teman. Ini dominan ke warnanya lebih banyak ya? Ya, lebih banyak. Kalau ini warnanya itu cuman nggak terlalu putih, banyak ya? Nggak terlalu banyak. Nggak terlalu Ini banyak, cuma dominan ke tubuh ini. tubuh ini besar yang ini. Besar. Kalau yang ini. Kalau Giant itu main di ini. Itu anak-anakannya itu, anak-anakan yang pertama. Anak-anaknya ini. Anak yang ini? Oh itu. Nah ini anak-anakannya, ini anak-anakan yang pertama teman-teman ini nih. Ini anak yang Giant yang harganya. Yang Giant. Nah ini anak-anak dari Giant. Giant apa? Giant Marble ya? Ya, Giant Marble. Ini dengar-dengar dari teman ada yang bilang kalau di sini tuh ada yang harganya lebih dari 7 juta. Ya, itu yang lebih dari 7 juta. Jadi perjalanan dari awal ya kita itu perjalanan tadi kan kita udah sebutin ya. Awalnya kita kapok sama ikan-ikan di akuarium yang pada mati itu. Terus kita berpikir ikan apa yang kuat nih, yang banyak di pasaran. Nah, di pasar saya itu ada ikan cupang. Ikan cupang itu yang harganya 5.000. Nah, dari situ saya tahu ikan cupang itu harganya tinggi. Dari situlah saya mulai tertarik sama ikan cupang yang harganya tinggi itu modal dari awal kita hanya 5.000 rupiah bisa nyampe kayak gini itu prosesnya ya lumayan lah. Sampai sekarang kita udah punya indukan-indukan yang grade, yang ikannya yang pada lumayan lah, belum nyampe di F4. Masih sebenarnya sih masih tahap belajar. Itu kalau misalkan proses bisa nyampe F4 itu kita bisa nyampe 3 tahun, 4 tahun baru bisa nyetak cupang-cupang yang luar biasa lah, yang kayak master cupang Indonesia. Kalau kita itu masih tahap belajar. Alhamdulillah lah segini juga kita udah bisa nyetak yang warnanya udah 8 warna, udah keluar 8 warna, itu kita udah bisa sampai segitu. Nah begitulah teman-teman perjalanan kita hari ini bersama Waones Channel Subang. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Ganjar ya, mungkin yang selaku ini pemilik Tanjung Siang, owner
Tanjung Siang Beta Gallery Ya. ikan cupang ya. Terus untuk alamat ini nanti kalian bisa lihat di deskripsi channel ini. Nah, Dan jangan lupa dan subscribe nih. jangan lupa di subrek ya. Terima kasih Kang Ganjar. Ya, Ya, semoga sehat selalu. ya, amin.